Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat salam kepada baginda Rasulullah berkepada singkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang tua kami, seluruh jemaah Masjid Baitul Shalihin yang kami hormati, serta Ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian kita Ahad pagi ba'da subuh. Untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, نبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Ketua BKM dan semua pengurus Masjid Baitul Shalihin. Doa kita untuk semua pengurus, mudah-mudahan sehat-sehat walafiat dan diberikan Allah keistiqomahan untuk terus mengajak kaum muslimin dan muslimat yang ada di sekitar kita ini memakmurkan Masjid Baitul Shalihin. Yang saya hormati semua Bapak Ibu yang berhadir, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini, hadirnya kita di masjid ini dijadikan Allah sebagai sebab semua kita diberkahi Allah di bulan Sya'ban ini, dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Segala urusan kita, hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas al-akhlaqul mahmudah, al-akhlaqul mazmumah. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, beliau adalah Syekhul Islam, Hujjatul Islam, menjelaskan bahwa
setidaknya al-akhlaqul mahmudah itu melekat dalam diri kita umat Nabi ini 10. Ada at-taubah, al-mahabbah, al-ikhlas, as-sabr, al-ridha, at-tawakkul, tawakkal, asyukru, az-zuhdu, dzikrul maut. Itu semua haruslah melekat dalam diri kita. Ulama tasawuf itu berkolaborasi dalam memberikan paham kepada umat walaupun mereka tidak bertemu. Maka dalam tasawuf akhlak yang tadi tidak boleh hilang, karena sebutan-sebutan dalam tasawuf tetap juga nanti tidak lepas dari al-akhlaqul mahmudah. Adapun al-akhlaqul madmumah, lawan dari semua itu akhlak yang tercela namanya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini kita melihat ungkapan dari seorang ahli tasawuf sufi yang sangat ternama, yaitu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. As-Sakandari, Al-Iskandari itu sama-sama boleh, dari Mesir. Beliau menulis kitab namanya Al-Hikam. Al-Hikam itu disyarahkan oleh banyak ulama. Satu di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Ajibah, namanya Iqadul Himam. Pesan yang disampaikan oleh beliau dalam uraian yang akan kita kaji ini terkait dengan hati. Dalam tasawuf, yang menjadi sasaran utama itu objeknya adalah akhlak dalam hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah la yanzuru ila suwarikum, tidak memandang wajah. Masih di situ wajah ibu? Masih, alhamdulillah. Wala ila ajsamikum, tidak juga yang dipandang oleh Allah jisim kita, fisik kita. Wajah seseorang ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Fisik seseorang ada yang gagah, ada yang kurang gagah. Tapi semua ibu-ibu di sini alhamdulillah adalah wajah-wajah yang cantik. Gak ada yang ganteng, semuanya cantik. Bapak-bapak semua di sini gagah, alhamdulillah. Tapi Allah tidak menjadikan wajah itu ukuran kemuliaan, fisik itu ukuran kemuliaan. Ada orang yang wajahnya indah, tapi Allah murka padanya. Ada orang yang badannya, fisiknya gagah, Allah tidak senang padanya. Lalu apa yang dilihat oleh Allah? Walakin yanzuru ila qulubikum.
Akan tetapi yang dipandang oleh Allah dari kita, supaya kita ini mulia dalam pandangan Allah, adalah hati kita. Apa bu? Hati. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami telah menjadikan kalian ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalian kami jadikan juga, kata Allah, bangsa yang berbeda. Dalam satu bangsa itu juga ada suku-suku yang berbeda. Di sini ada orang Jawa, benar bu? Ada suku Jawa, ada suku Melayu, ada suku Batak, ada suku Aceh, ada suku Padang. Yang saya sebutkan itu sebagian masih di Indonesia. Di luar Indonesia banyak lagi. Lita'arafu, supaya saling mengenalnya kita. Wes mangan, wah kerajaan. Berapa berarti orang aja. Biar sehat dong, berarti orang Batak. Itu dita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kita dalam pandangan Allah bukan anak-anak raja, bukan orang-orang kaya, bukan suku ini dan suku yang lain. Meskipun dia hitam legam, tidak dikenal oleh orang, rumahnya di pinggiran sana jauh, tapi kalau dia takwanya bagus, itu yang paling mulia. Di mana takwa itu? Nabi SAW meletakkan tangannya ke dada. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Nabi memberi isyarat 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Bukan di sini. Kalau di sini kecerdasan, maka bisa orang berdebat, memberikan argumentasi, pintar, belum tentu bertakwa. Tapi kepintaran itu harus dimasukkan ke dalam dada. Di dada ini ada hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza salahat, sama-sama boleh dalam pembacanya. Salahal jasadu kullu.
Apabila yang segumpal itu sehat, bagus, jasad kita ini pun akan menjadi bagus. Wa idza fasadat, apabila rusak yang segumpal itu, fasadal jasadu kulluh, semua jasadnya juga akan rusak. Apa ini maksud dengan rusak? Apa ini maksud dengan bagus jasadnya? Apabila yang segumpal tadi bagus, jasadnya walaupun sakit, tangannya sakit, kakinya sakit, tetap dianggap bagus. Kenapa? Karena digunakan untuk kebaikan. Wa idza fasadat, apabila yang segumpal itu rusak, fasadal jasadu kulluh, rusak semua jasadnya, meskipun matanya bagus, telinganya sehat, tangannya kuat, kakinya lincah, tapi semua itu dianggap rusak karena digunakan untuk kemaksiatan. Ala wahiyal qalbu, yang segumpal itu adalah hati. Di sebelah mananya hati itu? Kalau ditunjuklah di dada, bagian kanan atau kiri, Pak? Ada yang bilang kanan, ada yang bilang kiri. Dua-dua itu sama-sama benar. Tapi mari kita ambil mana yang paling benar. Kalau yang menjawab kanan, hati secara fisik benar, di situ letaknya. Tapi yang dimaksudkan dengan segumpal daging hati tadi adalah jantung sebelah kiri namanya, letaknya. Namun Al-Imam Al-Ghazali menyebut bahwa kolbun yang dimaksudkan itu sebenarnya rahasia dalam diri kita ini. Makanya kalau berzikir, arah pandangan itu ditutup pun mata ke kiri. Astaghfirullah. Maka dalam thariqah Naqsabandiyah itu kalau sedang berzikir, posisi duduknya sebagai adab bukan seperti tahiyat akhir miring kiri, tapi miring kanan, modelnya sama. Supaya apa? Kalau miring ke kanan otomatis ke sini pandangnya. Kalau miring ke kiri otomatis ke sini. Maka ke arah kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu 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 hu 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 hu. Itu zikir yang diajarkan. Bagaimana supaya menghidupkan hati itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua kita manusia ini supaya saling mengenal, Allah ciptakan berbeda-beda. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, suku yang berbeda, tanda kekuasaan Allah yang harus kita jadikan supaya kita takwa kepada Allah, supaya antar sesama kita saling mengenal, bersaudara semuanya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Semua kita yang beriman bersaudara. Makanya kalau ada yang bermasalah, tugas kita mendamaikan. Apalagi mau datang bulan Ramadan, hati harus dibersihkan. Jangan dituruti godaan ajakan syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu
تتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Syaitan itu yang memporak-porandakan kita nanti. Maka kita harus menjadikan syaitan musuh. Sebab syaitan itu visi misinya satu. Semua anak cucu Nabi Adam nanti bersamanya di dalam neraka. Karena itu kita fokuskan yang dilihat oleh Allah hati ini bagaimana supaya lurus. Bagaimana kita melihat hati kita? Hasibu qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar. Hisablah diri, koreksilah diri, evaluasilah diri sebelum nanti kita di akhirat dihisab oleh Allah. Ada tandanya, kata Al-Imam Ibnu Athaillah. Min alamati mautil qalbi, di antara tanda matinya hati seseorang. Walaupun fisiknya sehat, tapi sebenarnya hatinya itu udah ada tanda-tanda kematian. Hati yang mati bisa saja orang hidup, jualan terus, kerja terus, tetap bisa. Tetapi hatinya mati dalam artian tertutup untuk kebenaran. Kalau hatinya sudah mati, telinganya pun tuli itu, matanya buta matanya melihat yang baik, tuli telinganya mendengar yang baik. Walaupun dia bisa mendengar, walaupun dia bisa melihat, tapi sebenarnya tidak berfungsi untuk kebaikan. Matilah namanya hatinya. Sehingga dua alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang tidak berfungsi baik. Jadi kata Al-Imam Ibnu Athaillah, tanda matinya hati seseorang itu adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat, untuk ketakwaan, untuk ibadah. Rukun Islam umpamanya buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rukun Islam itu ada 5: syahadat, salat, haji, salat, zakat, haji, puasa. 5. Ambil saja contohnya sholat. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah, tidak sholat subuh dia, tidak sholat zuhur dia, adamul husn, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa menyesal. Itu tandanya hatinya mati. Tinggal puasa biasa saja, itu tandanya hati itu udah mati. Tapi saya yakin Bapak Ibu, andai telat saja satu sholat, pasti rasanya ada yang kurang, tidak nyaman, tidak enak. Benar itu Bu? Alhamdulillah hatinya hidup. Wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudi zallati. Dan tanda hatinya mati itu untuk dosa az-zallat. Zallat itu perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ada seseorang dia lakukan kemaksiatan, dosa, tidak sholat umpama tadi, dosa itu, tidak ada penyesalan melakukan dosa itu, tidak ada rasa sedih, tinggal kebaikan, tidak ada rasa penyesalan melakukan keburukan. Itu tanda matinya hati seseorang. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala
absarihim. Kalau sudah dicap oleh Allah hatinya di kajian, umpama hati yang mati itu nggak nyaman mendengar kajian, berontak apa yang disampaikan guru itu. Kaji-kaji akhirat lagi sekarang di dunianya, masih dikaji-kajinya lagi hati orang, sementara semua sudah diefisiensikan oleh pemimpin. Masih lagi cerita hati. Itu artinya dia berontak, nggak tenang. Dibacanya nggak nyaman dia. Nah, itu kata Al-Imam Ibnu Athaillah, tanda tidak sedih tinggal ketaatan. Kewajiban tinggal nggak sedih. Kemaksiatan dilakukan nggak ada penyesalan. Lalu kemudian Ibnu Ajibah mensyarahkan. Qultu, kata Al-Imam Ibnu Ajibah, mautul qalbi sababuhu thalathatu asya'a. Hati itu mati walaupun orangnya hidup, 3 sebabnya. Berapa, Bu? 3. Tengok dulu ke sini, Bu. Berapa? Berapanya, Bu? Yang bilang 4 berarti ngantuk tadi itu. Kenapa? Saya bilang 3 sudah. Maka Ibu janganlah ngantuk ya. Jangan ngantuk. Kalau Ibu ngantuk, Bapak ngantuk, saya pun jadi ngantuk nantinya. Ya. Mari kita sama-sama mencari ridho Allah, lawan kantuk. Karena kita sekarang sedang disaksikan malaikat ini. Sini, kata malaikat dalam hadis. Mari. Hilaqul dzikir. Di sini ada hilaqul dzikir. Lalu kemudian disaksikan. Dan nanti dilaporkan ke Allah. Jangan disaksikan malaikat tunduk. Itu yang itu macam mana ya? Kata malaikat nanti. Ya. Tapi saya yakin tunduk pun sedang berzikir. Masya Allah. Ya Allah, di Masjid Baitus Shalihin ada hamba-hambamu yang melakukan kajian. Mereka membahas kajian agama, pesan-pesan Nabi. Wahai malaikatku, kata Allah, ishhadu, kalian saksikan, qad ghafartu lahum, ku ampuni semua mereka yang di Baitus Shalihin. Mudah-mudahan diampuni Allah kita. Kalau Allah sudah mengampuni kita, berarti Allah sayang. Kalau Allah sayang dengan kita, jangan takut, jangan khawatir Ibu. Urusan dunia kita pun dimudahkan oleh Allah. Kata Imam Ibnu Ajibah, mautul qalbi sababuhu thalathatu asya'a. Ada 3 yang menjadi sebab matinya hati seseorang itu. Walaupun dia sehat, walaupun dia bisa beraktivitas, bisa olahraga, bisa arisan, tapi hatinya mati apabila 3 sebab ini ada dalam dirinya. 1, hubbud dunya. Hubbud dunya, orientasi hidupnya hanya dunia saja. Bangun, dunia. Mau tidur, dunia. Di dalam tidur pun mimpinya dunia terus. Salahkah kita mencari dunia? Tidak, karena kita hidup di dunia. Tapi kalau ada orang yang menyalahi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, semuanya, Bu. Kalau bapak-bapak tahu, saya suruh saya sambung. Kenapa? Karena bapak-bapak sekarang sedang fana. Dalam ilmu tasawuf, fana itu sudah tidak menyadarkan diri karena berpikir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang fana nggak boleh diganggu karena dia sedang bercinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah. Jangan tengok-tengok ke kiri kanan Bu ya. Cukup ustaznya saya tengok ke depan. Tidak salah, karena kita di dunia. Yang salah itu kalau dia disebut hubbud dunia. Ada orang kaya, rumahnya 50 pintu. Itu sama semua pintu-pintu depan sama belakang itu ya. 50 pintu, kendaraannya mewah, tanahnya luas, masjid yang dibangun banyak. Tapi semua yang dimiliki tidak membuat dia lalai dari Allah. Itu tidak hubbud dunia namanya. Ada seorang bapak-bapak baru beli sendal baru, harganya 55.000. Cuman itu yang bagus barangnya. Yang lain tidak ada. Pas sholat, dalam pikirannya, mak dah dipijak-pijak orang itu sendal. Padahal itu baru. Hubbud dunia namanya itu. Jadi hubbud dunia jangan dilihat kaya hubbud dunia. Kalau melarat, ini baru zuhud. Tidak. Sayyiduna Anas bin Malik melimpah hartanya dikasih oleh Allah. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i pun juga melihat sepertinya ada yang salah. Tapi ternyata tidak. Imam Malik bin Anas, Masya Allah, beliau itu seorang mujtahid mutlak. Manalah hubbud dunia? Hubbud dunia itu pikirannya, hatinya dunia sahaja, tinggal Allah. Hubbud dunia, hilang zuhud. Jadi kita, kalau yang di pikiran kita hanya dunia saja, meskipun yang kita dapat dunianya sedikit, dah hubbud dunia itu namanya. Allahu Akbar. Lintasan dunia tentunya datang. Tapi orang yang tidak hubbud dunia menepisnya dengan zikir kepada Allah. Maka dibaca. Itu maka ibu bapak kalau mau sholat jangan lupa membaca Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasati khanzab. Luruskan saf, kata imam. Lurus saf. Baca. Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasati. Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasati. Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasati. Karena ada syaitan khusus mengganggu orang sholat, namanya khanzab. Itulah yang kita mohonkan ke Allah. Ya Allah, lindungilah saya dari gangguan syaitan yang namanya khanzab. Khanzab itu kelompok setan yang mengganggu orang sholat. Sudah dibaca, masih juga kena. Maka kata Al-Imam Asy-Syadzili, begini saja. Baca 7 kali. Pegang hatinya. Subhanal malikil quddusil khallaqil fa'al. Subhanal malikil quddusil khallaqil fa'al. Subhanal malikil quddusil khallaqil fa'al. 7 kali baru dibaca surah Ibrahim. Yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Potongan 19 nyambung ke ayat 20-nya. Yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Kata Imam Asy-Syadzili, supaya hati itu tenang, kuat melawan gangguan syaitan, dibaca mau sholat, di luar sholat, hari-hari biasa dibaca. Udah hafal ibu tadi? Alhamdulillah sudah. Masya Allah. Inilah yang senangnya itu Ustaz. Sekali bilang langsung hafal. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, sebab hati itu mati hubbud dunia, cinta dunia.
Yang kedua, penyebab hati itu mati, wal ghaflatu an dzikrillahi, lalai dari zikir ke Allah. Kosong hatinya, tak tersebut Allah. Maka ibu, bapak, saya juga, walaupun kita diam, ikuti detak jantung kita itu dengan Allah, 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 walaupun tak dilafazkan. Allah, 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 Allah. Pasti ibu bisa mengikuti Allah. Makin kencang dia, Allah, 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 Allah. Biasanya kalau kredit itu datang yang menagih, makin kencang biasanya. Makin kencang, Allah, 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 Allah. Ya, jangan lupa dengan menyebut Allah. Hanya dengan zikir menyebut Allah, hati menjadi tenang. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, sebutlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Pagi dan petang bertasbihlah kalian. Allah, 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 Allah. Kalau ingin yang dilafazkan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Habis sholat qobliyah subuh 100 kali dibaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kalau bisa sebelumnya itu baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Allah sebut dalam Al-Quran, wa bil asharihim yastaghfirun. Di waktu sahur itu orang beriman banyak beristighfar. Siapa yang mengamalkan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan keterangan atat dunia. Kalau dari segi dunianya, dunia itu nanti yang datang ke dia, enggak dia lagi yang mati-matian mencari dunia. Ibu, bapak, tahu nggak nelayan itu kalau mencari ikan di sungai pakai tanggok besar? Apa namanya itu? Jaring. Pakai bambu ya. Kalau di kampung kami namanya longgayan namanya itu. Longgayan. Saya pernah ikut sama almarhum ayah saya. Sungai naik. Begitu sungai naik, nanti ada air yang masuk ke danau. Ya. Itu kalau air masuk, pada saat pelan air masuknya, datanglah kami dengan ayah ke situ naik sampan, diletakkanlah tanggok yang besar tadi, longgayan. Itu masya Allah, berdatangan ikan tuh, angkat masuk ke sampan, letakkan lagi, berdatangan ikan tuh. Siapa yang mengamalkan amalan tadi, atat dunia. Allah itu kaya, dia datangkan ke kita. Bekerja iya, jangan boleh tidur aja kan. Bekerja sebagaimana biasa. Banyak orang yang bekerja hasilnya tidak banyak. Tapi ada orang yang bekerja, walaupun orang melihat biasa dengan amalan tadi, dikasih Allah min haitsu la yahtasib. Masyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sebelum datang Ramadan masing-masing dapat rezeki 50 juta. Yang enggak memilangkan amin enggak dapat itu. Nanti makanya jangan fana dulu ya. Yang ketiga, penyebab matinya hati seseorang itu wa irsalul jawarihi fi ma'asillah.
Al-jawarih, tangannya, kakinya itu digunakan untuk kemaksiatan. Makin banyak maksiat yang kita lakukan, makin gelap hati itu. Ada yang nggak percaya, nggak percaya saya itu katanya. Sok tahu kali Ustaz tuh. Macam dia yang punya hati katanya. Ya udah, mulailah dia maksiat. Kecil-kecil. Maksiat. Satu maksiat, satu titik. Buku nih, kertas putih. Kalau dititik-titikin, ya lama-lama jadi gelap semua itu. Hati kita juga demikian. Kalau tidak dihapus dengan istighfar, hati akan menjadi gelap. Hati yang sudah gelap, lama-lama mati betul. Ya, nauzubillah. 3 sebab itu hati bisa menjadi mati. Hubbud dunia, orientasi hidup hanya dunia saja, nggak peduli dengan syariat agama. Yang kedua, malas berzikir, nggak dia sebut-sebut Allah. Yang ketiga, maksiat anggota tubuhnya. Baik, kalau itu penyebab hati mati, sekarang bagaimana usaha supaya hati kita ini tetap terang? Lampu dulu di kampung, sebelum listrik ini sampai ke desa-desa, kami ngaji di rumah Ustadz Daud, Allah yarham. Ngaji banyak di rumah malam. Ada lampu yang dipompa, terang. Lampu apa namanya? Patron. Nanti kalau sudah lama mulai redup dia itu. Pompa lagi. Terang dia. Hati kita Bapak Ibu naik turun juga nih iman kita. Sekarang bagaimana hati itu supaya terang? Jangan padam. Mulai redup, padam. Jadi padam. Redup, padam. Handphone Bapak Ibu, saya yakin punya handphone sama Bapak Ibu sih. Ada itu tandanya kalau baterainya itu berkurang. Garis berkurang. Akhirnya hilang garis, mati dia. Kok nggak aktif nomor bapak, kata ibu, diteleponinya. Bukan nggak aktif, mati, nggak ada baterai. Dasar abang ini kurang baterai, kata istilah kan. Nah, jadi bagaimana supaya hati kita itu terang, hidup dia. Wasababu hayatihi thalathatu asya'a. Supaya hidup hati itu 3 juga. Yang pertama, az-zuhdu fid dunya. Itulah yang kita kaji sebelum-sebelumnya. Urusan dunia ini zuhud. Zuhud itu bukan berarti nggak mau berusaha. Kalau nggak mau orangnya berusaha diam aja, bukan zuhud, itu jahat namanya itu. Jahat, zuhud, berusaha. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyul kasbi afdal? Usaha apa yang paling bagus ya Rasul? Ini urusan dunia. Kata Rasul, amalur rajuli biyadihi, kerjanya. Makanya Nabi nggak suka kalau ada orang yang ngemis. Sekarang kan pengemis itu makin keren, pakai dasi, ngemis dia. Jangan ngemis, kata Rasul. Kenapa ngemis? Nih, dikasih Rasul supaya dia bisa beli parang, supaya dia nanti bisa mengambil kayu bakar, dijual itu. Jangan lagi besok minta-minta, kata Rasul. Begitu dikasih oleh Rasul, kali berikutnya dia datang, ya Rasul, saya sudah bisa untuk menafkahi hidup. Karena malas. Ada di jalan amal di Sunggal sana, badannya besar, tinggi, gagah, selalu minta-minta ke orang. Alasannya satu, sekitar 30 tahun yang lalu dia masuk Islam. Itulah yang selalu dijadikan alasan. Saya mu'allaf. Datang dia ke saya. Begitu datang, saya kasih. Saya lihat nggak ada maunya kerja.
main catur, main apa namanya di meja yang dipukul-pukul tuh? Jangkrik boleh gue. Dam batu. Tapi dam batu itu ada juga yang kertas kan? Nah, itu aja kerjanya. Minta. Memang dia datang ke masjid, tapi nanti kalau ditengoknya di masjid itu wajah yang bajunya beda, datanglah dia. Saya bilang bekerja jangan begitu. Ya dia dengar. Tugas kita nyampaikan aja. Mau dia tidak mau kan serahkan sama Allah. Jangan tidak berusaha tapi jangan orientasi kita hanya dunia saja sehingga sholat tinggal, puasa tinggal. Kalaulah dijadikan ukuran kekayaan itu yang kerja siang dan malam, tak usah pun puasa, tak usah sholat, yang penting kerja saja, kaya. Maka yang paling kaya adalah pekerja bangunan, mohon maaf Bapak Ibu. Pekerja bangunan paling kaya. Kenapa? Siang dia kerja, malam pun kadang-kadang kerja. Tapi Allah nggak buat kaya yang begitu kalau dia tidak mau sholat. Tapi ada pekerja bangunan, saya lihat sholat nggak tinggal. Ada pekerja bangunan kerja, masuk waktu zuhur makan, habis makan tidur, habis tidur kerja. Saya saksikan tuh. Oh ini bahaya kali ini orang. Nah, tapi ada yang sholat. Bayangkan ini dua orang yang kerja bangunan. Gajinya sama, hari kerjanya sama, yang dikerjain sama, tapi yang sholat ini dibuat Allah cukup hidupnya. Yang ini kurang aja. Sudah dia kontrakturnya, kurang aja. Kenapa? Karena dia nggak sholat. Sehingga naudzubillahi min dzalik datang ke saya. Gimana saya itu Ustaz? Kenapa? Memang ini kesalahan saya. Sholat ditinggal di kontraktur bangunan. Ke sini bangun, ke sana bangun. Akhirnya dua yang tinggal. Allah tinggal, istri pun tinggal dan keluarga. Akhirnya apa yang terjadi? Untuk keluarganya, istri. Ibu sebagai istri butuh nggak kasih sayang? Yang diam nampaknya nggak lagi. Butuh ibu kasih sayang? Semua manusia punya rasa cinta, ingin mencinta dan ingin dicinta. Maka ada lagunya, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak dulu sampai kini, dan seterusnya. Itu lagu-lagu waktu ibu mudanya itu, iya kan? Apa yang terjadi akhirnya? Suami yang tadi dunia sahaja yang dikejar, istrinya pertama karena keluar komplek yang sering dilihat adalah satpam. Apa? Satpam. Entah bagaimana cerita, lewat lengket nomor handphone, lewat akhirnya mereka melakukan kemaksiatan, dan pada akhirnya dia menggugat suaminya. Akhirnya dia lari dengan satpam tadi, kawinlah orang, rusak kan? Allah ditinggal. Kenapa bisa demikian? Karena dia mengejar dunia saja. Andai dia mengejar dunia itu berusaha, tapi tetap zikir, tetap sholat, tetap ibadah, Allah amankan. Maka supaya hati kita ini hidup zuhud fid dunya. Yang kedua, wal istighalu bi dzikrillah. Sibukkan hati kita ini zikir kepada Allah. Yang ketiga, wasuhbatu auliyaillah. Usahakan kawan-kawan kita itu yang baik-baik.
ada dalam bahasa Persia. Ya robat batar buddha jamari bat bihaki dati bakillahi sobat ya man arata asi wajahi min yaroni kukirona ya bina'i. Itu bahasa Persia yang saya baca dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Saya nggak tahu juga bahasa Persia, tapi itulah teksnya. Kawan yang tidak baik itu lebih berbisa daripada ular berbisa. Tahu ibu ular? Begitu ular itu ular apa itu? Kobra. Ular kobra bisa sekali capok tuh mati gajah. Ternyata kawan yang tadi yang tidak baik lebih berbisa daripada ular. Orang baik dicatok ular kobra mati syahid. Sepanjang dia tidak bermain-main dengan ular kobra itu. Ada dicatok ular tuh, bunuh diri namanya. Ini dia jalan, hujan turun, jalan becek, keluar dari paret, dipikir si bapak itu tali-tali, dia pijak, pok, meninggal, syahid, bisa masuk surga. Tapi kawan yang jahat itu yang lebih berbisa dari ular kobra tadi, bisa yang baik jadi masuk neraka nanti di akhirat. Yaruni kukirana ya bina'i. Tapi kalau berkawan dengan orang baik, kita yang kurang baik, melihat dia sering sholat, lama-lama mau sholat. Kita yang kurang zikir, melihat dia pegang tasbih selalu berzikir, apa yang dibaca, lama-lama kita ikut berzikir. Makanya kalau ibu punya anak laki-laki mau menikah, dia mau menikah dengan perempuan, pastikan dulu anak ibu yang laki-laki ini tahu dulu akhlak si perempuan ini. Bagaimana mengetahuinya? Harus diintip-intipkan dia 24 jam? Tidak. Nggak usah intip-intip 24 jam. Kemana-mana dia selidiki. Nggak usah. Cukup satu caranya. Lihat siapa kawannya. Kalau anak yang mau dinikahi oleh anak ibu itu anak perempuan, tapi kawannya geng motor, begal, narkoba dan lain sebagainya, udah dia itu. Tapi kalau kawannya cuman kuliah, sekolah waktu itu, nanti di Masjid Baitul Shalihin ada kajian ikut, dia sama mamanya, udah baik itu. Ya, itu caranya. Jadi supaya hati hidup, suhbatu auliyaillah. Kalau kita tidak tahunya wali Allah itu yang mana, jadikanlah kawan orang-orang yang baik. Yang terakhir, wa alamatu mautihi thalathatu asya'. Sekarang tanda matinya hati itu ada 3. Kalau sudah ada 3 tanda sudah mati hatinya itu. Yang pertama, adamul huzni ala ma fata minat ta'at. Ketika dia tidak melakukan kewajiban sebagai ketaatan kepada Allah, tidak ada rasa sedihnya. 5 waktu sholat tinggal, biasa saja, udah mati hatinya itu. Nauzubillah. Yang kedua, wa tarkun nadami ala ma fa'alta min az-zallat. Ketika dia melakukan dosa, dosa yang dibuat bukan dosa yang kecil, dosa besar. Kenapa masuk penjara? Saya bilang, alah Ustaz, biasalah. Apa biasanya? Kalau udah biasa kata tahanan, karena saya setiap bulan masuk penjara, tapi bukan tahanan saya, ya. Saya hanya datang ke situ memberikan tausiah. Biasa, 2 itu biasa. 1 narkoba, 1 lagi biasa karena cewek. Istilah orang tuh di sana tali air. Kalau kasusnya tali air, gawat itu. Tali air yang nanti disegani orang, apa kasusnya? Menghilangkan nyawa orang. Itu nanti di kamar pun agak disegani dia itu. Kenapa? Nanti pula takut dibunuhnya yang di dalamnya kan. Tapi apa kasus? Tali air. Tali air itu berarti dengan perempuan. Itu kata yang di penjara tuh disiksa orang tuh di sana. Disiksa orang. Mudah-mudahan keluarga kita jangan ada yang masuk penjara. Kalaupun anak ibu nanti masuk penjara, itu karena ceramah seperti saya ke sana. Jangan tahanan. Nauzubillah min dzalik. Ketika dia melakukan dosa, menyesalnya.
biasa saja. Mati hatinya, udah mati. Nggak ada rasa sedih, nggak ada penyesalan. Mati hati itu. Yang ketiga terakhir, wasuhbatuka lil ghafilinal amwat. Kawan-kawannya selalu orang yang tidak baik. Kalau dia berkawan dengan orang tak baik, yang tak baik itu jadi baik, paten itu keren. Tapi masalahnya tidak, dia jugalah yang terjerumus ke dalam kemaksiatan itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan nanti yang akan kita isi dengan ibadah menjadi madrasah, menjadi sarana, menjadi fasilitas bagi kita untuk menghidupkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Udah? Ada? Silakan. Waalaikumsalam. Baik. Masih sholat. Alhamdulillah kalau sholat. Yang bermasalah itu kalau tidak sholat. Karena waktu sholat itu luas. Ada awal waktu, ada tengah waktu, ada akhir waktu. Masih sholat, masih. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah tidak sholat, apalagi misalkan pesta. Hari ini hari Ahad, banyak kali pesta. Rela ibu itu tidak sholat karena dia panitia di pesta itu. Rela dia nggak sholat. Dia korbankan agamanya untuk menjaga hati orang. Allah tak dijaganya. Itu gawat. Apalagi pengantin barunya.